Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng, aku berterima kasih atas niat baikmu. Namun, kamu tidak dapat membantu aku. Kamu harus segera merawat diri sendiri kembali ke kesehatan optimal, dan terus membangun ruang dalam jiwamu itu, kata Old Daoist berhidung sapi. Senior, aku tidak terburu-buru, aku akan merawat kesehatanmu terlebih dahulu. Aku akan membangun ruang di dalam jiwaku setelah kamu sehat kembali, kata Chu Feng. Apakah kamu yakin bahwa kamu tidak terburu-buru? Tanya Daoist tua berhidung sapi. Linghu Hongfei telah membatalkan janji pertempurannya melawanku. Dengan begitu, aku tidak perlu terburu-buru. Aku akan pergi dan menemukannya untuk membalaskan dendam Lingxi, itu setelah aku menyatu dengan kekuatan ilahi aku, kata Chu Feng. Wah, kamu ditipu oleh mereka, kata Daoist tua berhidung sapi. Hah, ditipu? Apa maksudmu dengan itu? Tatapan Chu Feng segera berubah setelah mendengar kata-kata itu. Orang tua ini punya gambaran kasar tentang situasimu saat ini. Linghu Hongfei belum membatalkan janjinya untuk melawanmu dalam 3 bulan. Janji itu masih berlaku. Tidak hanya itu saja, tetapi penguasa leluhur Martial Starfield telah berpindah tangan. Saat ini, Tuan Lengwasa tidak lain adalah klan surgawi Linghu, kata Daoist tua berhidung sapi. Jadi, klan Wuming telah dikalahkan oleh klan surgawi Linghu. Ekspresi terkejut muncul di mata Chu Feng. Terlepas dari sejumlah kecil ahli yang berhasil melarikan diri, sisa klan Wuming semuanya telah terbunuh, kata Daoist tua berhidung sapi. The Linghu Heavenly Clan sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu, kata Chu Feng dan merasa lebih heran. Meskipun dia tahu bahwa klan surgawi Linghu memiliki sejumlah kekuatan tertentu, dan jika melihat bahwa mereka berani berperang melawan klan Wuming, dia tidak mengharapkan perang untuk status penguasa leluhur Martial Starfield akan berakhir begitu cepat. Itu sudah jelas, klan surgawi Linghu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tapi, mengapa mereka menipuku? Mungkinkah Lingxi ingin menghadapi sendiri Linghu Hongfei? Tanya Chu Feng. Seharusnya tidak begitu, mereka hanya takut kamu akan dalam bahaya. Alasannya adalah, karena mereka benar-benar menerima 2 informasi. Terlepas dari informasi Linghu Heavenly Clan yang memperoleh status penguasa Starfield Master Realm, informasi lainnya berhubungan denganmu dan Linghu Hongfei, kata Daoist tua berhidung sapi. Senior, sebenarnya apa informasi kedua itu? Tanya Chu Feng. Kamu pasti tahu tentang peramal takdis surgawi kan? Aku pernah mendengar bahwa dia adalah orang yang menubuatkan pertempuran takdir antara kamu dan Linghu Hongfei, kata Daoist tua yang berhidung sapi. Jadi, informasi kedua terkait dengan ramalan takdir surgawi. Tanya Chu Feng. Itu benar, takdir surgawi itu telah membuat nubuat lain. Kali ini, dia menubuatkan hasil dari pertempuran antara kamu dan Linghu Hongfei, kata Old Daoist berhidung sapi. Mendengar kata-kata itu, tatapan Chu Feng berubah serius. Dia pun segera bertanya, apa hasilnya? Tanyanya. Kamu akan mati, kata Old Daoist berhidung sapi. Mati, hati Chu Feng menegang setelah mendengar kata-kata itu. Tepat sekali, kamu tidak hanya akan dikalahkan dalam pertempuran, tetapi kamu juga akan terbunuh. Nubuat takdir surgawi semuanya membuahkan hasil. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah melakukan kesalahan dalam ramalannya. Justru karena ramalan itulah yang membuat Chu Lingxi, Gu Mingyuan, Chu Xuan Zhengfa, dan bahkan Grandmaster Liang Qiu memutuskan untuk bergandengan tangan untuk menipumu. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa ada kekuatan spiritual yang mengalir di seluruh tubuh mereka? Itu adalah trik Grandmaster Liang Qiu. Dia tahu bahwa kamu adalah spiritualis dunia suci dan memiliki persepsi yang tajam. Khawatir bahwa Chu Lingxi dan kebohongan yang lain akan terdeteksi olehmu, ia sengaja membuat formasi spiritual di tubuh mereka agar mereka bisa menipu kamu. Selain itu, mereka melakukan semua ini untukmu. Namun, aku merasa kamu harus tahu yang sebenarnya, kata Daoist tua berhidung sapi. Senior, terima kasih telah mengatakan yang sebenarnya. Pada saat itu, Chu Feng merasa benar-benar bersyukur terhadap Daoist tua berhidung sapi. Meskipun Chu Lingxi dan yang lainnya telah menipunya demi kebaikannya sendiri, tapi dia tahu apa yang akan mereka hadapi.
Mereka tidak lagi hanya akan menghadapi klan surgawi Linghu, dan mereka akan menghadapi kekuatan terkuat di seluruh leluhur martial Starfield. Adapun lawan Chu Lingxi, dia adalah seseorang yang bahkan nasib surgawi telah menubuatkan bahwa Chu Feng tidak akan bisa mengalahkannya. Mustahil bagi Chu Feng untuk mengizinkan Chu Lingxi dan Chu Heavenly Clansman untuk menghadapi semua itu. Meskipun dia tahu bahwa pertempuran itu sangat berbahaya, tapi dia masih harus pergi. Jadi, kamu telah memutuskan untuk menepati janji? Tanya Daois tua berhidung sapi. Chu Feng mengangguk. Apakah kamu yakin masih berencana untuk pergi, meskipun kamu tahu bahwa kamu akan mati? Tanya Daois tua berhidung sapi. Mati? Bagaimana seseorang bisa begitu yakin bahwa aku akan mati? Tanya Chu Feng. Nubuat takdir surgawi tidak pernah salah, kata Daois tua berhidung sapi. Dalam hal ini, itu berarti bahwa ramalannya akan salah untuk pertama kalinya. Karena aku, Chu Feng, bahkan tidak peduli dengan hidupku. Jadi, bagaimana aku bisa peduli pada ramalan belaka dari takdir surgawi itu? Senyum dingin muncul di wajah Chu Feng saat dia berkata. Sangat baik. Wah, kamu punya keberanian. Keluarkan Fire Kilin talismanmu. Orang tua ini akan membantumu bergabung dengannya. Saat Taois hidung berhidung berbicara, dia tiba-tiba berdiri, lalu mengenakan pakaiannya dan mengulurkan tangannya ke arah Chu Feng. Senior, luka-lukamu itu masih, ucap Chu Feng yang ingin melarangnya. Setelah semua, Old Daois berhidung sapi itu masih sangat lemah. Luka, kamu telah melihat luka di tubuhku. Dibandingkan dengan luka-luka itu, luka-lukaku saat ini bukanlah apa-apa. Chu Feng, kamu tidak hanya membawa reputasimu sendiri sekarang. Tapi kamu juga membawa reputasi ayah dan kakekmu. Jadi kamu bisa menolak untuk pergi dan memenuhi janji. Tetapi jika kamu harus pergi, kamu harus kembali dari pertempuran untuk menang, dan menunjukkan kepada orang-orang di dunia seperti apa bakat dan kemampuan kamu. Jika kamu seorang pria, jangan bertindak terlalu bertele-tele. Berikan aku Fire Kilin talismannya. Daois tua berhidung sapi mendesak Chu Feng. Melihat bahwa ia tidak dapat membuat Old Daois berhidung sapi berubah pikiran, Chu Feng pun mengeluarkan jimat api kilin. Selain itu, ia tidak hanya memadamkan jimat kilin api, tapi dia juga mengeluarkan sebuah gulungan. Senior, kamu memiliki kemampuan luar biasa. Mengapa kamu tidak membantuku melihat ini, dan menentukan apa isi dari gulungan ini? Kata Chu Feng. Gulungan itu adalah sesuatu yang ayahnya bawa kembali dari lembah penjara iblis di alam Greenfield. Adapun lembah penjara iblis, itu dulunya adalah sisa-sisa dari leluhur martial Starfield eksentrik. Chu Feng telah mencoba membuka gulungan itu sebelumnya. Namun, dia tidak bisa membukanya. Selain itu, Chu Feng merasa bahwa gulungan itu adalah barang yang luar biasa. Pada awalnya, Chu Feng berencana mengandalkan dirinya sendiri untuk membuka gulungan itu. Karena bagaimanapun, itu adalah sesuatu dari ayahnya. Dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk membukanya. Namun sayangnya, situasi saat ini terlihat sangat buruk. Meskipun Chu Feng mengatakan dia tidak takut dengan klan surgawi Linghu, tapi dia tidak tahu apakah dia akan kembali dari pertempuran ini hidup-hidup atau tidak. Karena itulah, Chu Feng ingin menarik dukungan dari Old Daois berhidung sapi dan membuka gulungan itu. Biarkan pria tua ini melihatnya, kata Old Daois berhidung sapi dan mengambil gulungan itu dari Chu Feng. Setelah memeriksanya, dia menggelengkan kepalanya. Jika orang tua ini telah menebak dengan benar, di dalam gulungan ini haruslah keterampilan tabu bela diri yang mulia, kata Daois tua berhidung sapi. Keterampilan tabu marsial yang mulia, ekspresi di mata Chu Feng berubah setelah mendengar kata-kata itu. Sebagai kultivator bela diri, Chu Feng telah melatih banyak keterampilan bela diri yang berbeda-beda. Misalnya adalah, ia telah melatih keterampilan bela diri tabu imperial dan keterampilan bela diri tabu abadi. Dengan demikian, hanya dengan mendengar namanya saja, Chu Feng tahu apa skill martial tabu tingkat tinggi itu. Sudah jelas bahwa gulungan itu berisi keterampilan bela diri yang bahkan tidak bisa dikelola oleh para ahli tingkat tinggi sekalipun. Itu adalah keterampilan bela diri yang melampaui kedua keterampilan bela diri tabu abadi dan teknik abadi. Untuk Chu Feng saat ini, itu adalah sesuatu yang akan sangat memberdayakannya. Karena itulah, Chu Feng menjadi sangat bersemangat. Itu harusnya keterampilan bela diri tabu yang mulia. Di masa lalu, pria tua ini mendapatkan gulungan yang serupa.
Adapun gulungan itu, apa yang terkandung di dalamnya tidak lain adalah keterampilan bela diri tabu yang mulia. Dikatakan begitu, karena kalau dilihat dari gulungannya, sepertinya skill martial tabu yang muliamu bahkan lebih kuat daripada yang itu. Jadi, orang tua ini juga tidak bisa membukanya. Namun Chu Feng, orang tua ini mampu memberi kamu satu yang bisa kamu pelajari. Saat Taois berhidung sapi berbicara, dia mengeluarkan gulungan putih dari kosmos sak dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Gulungan itu sangat kecil, dan hanya seukuran kuku. Itu benar-benar putih, dan mengeluarkan secercah cahaya. Sepertinya itu terbuat dari batu giok putih. Meskipun sangat kecil, tapi itu juga sangat indah. Hanya dengan melihat dengan mata telanjangnya, Chu Feng tahu bahwa itu berisi sesuatu yang luar biasa. Selanjutnya, 5 kata diukir pada gulungan itu. Tabu yang mulia, segel takdir surgawi. Jika gulungan yang ditinggalkan ayahnya mungkin skill martial tabu yang mulia, maka gulungan yang diberikan Taois tua berhidung sapi kepada Chu Feng benar-benar skill bela diri tabu tingkat tinggi. Senior, ini terlalu berharga. Junior ini, Chu Feng merasa sulit untuk menerimanya. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Taois berhidung sapi menunjuk dengan jarinya, dan tabu yang mulia segel takdir surgawi berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke dahi Chu Feng. Detik berikutnya, metode kultivasi untuk tabu yang mulia segel nasib surgawi telah sepenuhnya memasuki otak Chu Feng. Namun, bukan itu yang terpenting. Yang paling penting adalah, bahwa kekuatan lain telah muncul di tubuh Chu Feng. Itu adalah kekuatan tabu yang mulia, segel nasib surgawi. Untuk dapat memahami tabu yang mulia segel nasib surgawi, seseorang harus melatih kekuatan itu. Jika dia tidak memiliki kekuatan itu, bahkan jika Chu Feng tahu metode untuk menumbuhkan tabu yang mulia segel nasib surgawi, dia tidak akan bisa mendapatkan penguasaan atasnya. Dengan kata lain, tabu yang mulia segel nasib surgawi hanya bisa dipelajari oleh Chu Feng. Senior, bagaimana caranya aku harus berterima kasih atas ini? Tanya Chu Feng. Chu Feng tidak menyangka kepada Taois tua berhidung sapi, seseorang yang tampak seperti pengusaha yang tidak bermoral, tapi ia bersedia membantunya seperti itu. Tanpa perlu memikirkannya, Chu Feng tahu bahwa keterampilan bela diri tabu yang mulia itu sangat berharga. Namun, Old Daois berhidung sapi benar-benar memberikan barang berharga seperti itu kepada Chu Feng begitu saja. Ini hanyalah keterampilan bela diri tabu yang mulia. Dibandingkan denganmu yang membantuku mendapatkan Battle God Halberd, itu bukanlah apa-apa. Selain itu hanya peringkat 1 tabu yang mulia, kata Daois tua berhidung sapi. Peringkat 1 tabu yang mulia. Apakah tabu yang mulia berbeda dengan kekuatan? Tanya Chu Feng dengan cara yang sangat ingin tahu. Chu Feng telah berlatih keterampilan martial tabu immortal sebelumnya. Meskipun keterampilan bela diri tabu abadi juga berbeda dengan kekuatan, tapi mereka tidak dikategorikan ke dalam kategori yang berbeda sesuai dengan kekuatan mereka. Namun, teknik abadi memiliki kategorisasi yang jelas. Dan jika dilihat dari kata-kata yang diucapkan oleh Taois tua berhidung sapi, keterampilan bela diri tabu yang mulia juga memiliki kategorisasi seperti itu. Tentu saja, kamu juga sudah tahu sedikit tentang teknik abadi. True Immortal mampu belajar peringkat 1 ke peringkat 3 teknik abadi. Abadi surgawi mampu mempelajari peringkat 4 hingga peringkat 6 teknik abadi. Adapun peringkat 7 ke peringkat 9 teknik abadi, hanya abadi bela diri yang mampu mempelajarinya. Setelah mencapai ranah yang maha tinggi, tidak ada yang namanya teknik maha tinggi. Dengan demikian, satu-satunya hal yang dapat dipelajari adalah keterampilan bela diri tabu yang mulia. Seperti teknik immortal, keterampilan bela diri tabu yang mulia juga dibagi menjadi 9 peringkat, kata Old Daois berhidung sapi. Karena itulah, apakah peringkat 1 hingga peringkat 3 tabu yang mulia dapat dipelajari oleh ahli yang maha tinggi, peringkat 4 hingga 6 tabu yang mulia dapat dipelajari oleh puncak yang maha tinggi, dan peringkat 7 hingga 9 tabu yang ditinggikan hanya dapat dilatih oleh ahli yang maha agung. Tanya Chu Feng. Tepat seperti itu. Namun, leluhur martial Starfield terlalu miskin sumber daya. Bahkan peringkat 1 tabu yang mulia sangat langka di sini. Hanya kekuatan utama yang memiliki peringkat 1 tabu yang mulia. Sedangkan untuk peringkat 2 tabu yang mulia, aku belum pernah melihat orang yang menggunakannya sebelumnya. Karena itulah, tabu yang mulia memang sangat berharga di Ancestor Martial Starfield. Selain itu, mereka sangat berharga di Ancestor Martial Starfield.
Untuk bidang bintang yang paling kuat dari galaksi cahaya suci, keterampilan tabu marsial yang dimuliakan sama sekali tidak berharga. Meskipun dikatakan demikian, tapi tabu yang mulia sangat sulit dipelajari. Meskipun diteorikan bahwa peringkat 1 hingga peringkat 3 tabu yang mulia dapat dipelajari oleh para kultivator tingkat yang maha agung, tapi sebenarnya sangat luar biasa jika seorang kultivator tingkat maha agung dapat mempelajari peringkat 1 tabu yang mulia tahap akhir. Adapun untuk bisa belajar peringkat kedua tabu yang mulia, jumlah mereka juga sangat sedikit. Adapun peringkat 3 tabu yakin mulia, aku belum pernah melihat orang yang bisa mempelajarinya di ranah yang maha tinggi. Karena kenyataannya, sangat sulit bagi para kultivator tingkat YMG maha tinggi puncak untuk mempelajarinya. Lebih jauh lagi, keterampilan bela diri tabu yang mulia berbeda dari teknik bela diri lainnya. Tidak hanya satu yang mampu menentukan seberapa kuat mereka dengan auranya, tetapi orang juga dapat menentukan peringkat tabu yang mulia dari warnanya, kata Daois tua berhidung sapi. Senior, bagaimana seseorang menentukan peringkat tabu yang mulia? Tanya Chu Feng. Itu sangat sederhana. Tabu yang mulia berbeda dari teknik bela diri lainnya karena mereka tidak begitu mencolok. Keterampilan bela diri tabu yang mulia sangatlah jelas. Sementara penampilan berbagai tabu yang mulia dapat mengambil berbagai bentuk, tapi warnanya tidak akan sama. Dari lemah hingga ke kuat, mereka masing-masing berwarna putih, abu-abu, perak, cian, biru, ungu, merah, hitam, dan yang terakhir emas. Itulah 9 warna mereka, kata Daois tua berhidung sapi. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng belajar bahwa jajaran keterampilan bela diri tabu yang mulia dapat ditentukan oleh warna mereka. Peringkat 1 tabu yang mulia akan berwarna putih. Peringkat kedua adalah abu-abu, peringkat ketiga adalah perak, peringkat keempat adalah cian, peringkat kelima berwarna biru, peringkat keenam berwarna ungu, peringkat ketujuh berwarna merah, peringkat kedelapan adalah hitam, dan peringkat kesembilan adalah emas. Pada saat itu, Chu Feng tidak dapat menjaga dirinya dari melihat gulungan yang ditinggalkan ayahnya. Itu karena gulungan tersebut berwarna perak. Senior, mungkinkah keterampilan bela diri tabu yang terkandung di dalam gulungan ini adalah peringkat ketiga tabu yang mulia? Tanya Chu Feng. Itu masih tidak pasti, kata Old Daois berhidung sapi tersenyum. Kemudian, dia berkata kepada Chu Feng. Itu akan dilakukan sekarang setelah kamu mendapatkan pemahaman kasar tentang tabu yang mulia. Adapun tabu yang mulia yang diberikan orang tua ini kepada kamu, kamu dapat meluangkan waktu untuk mempelajarinya. Dan sekarang, orang tua ini akan membantumu melebur dengan jimat kilin api ini, kata Taois hidung sapi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Taois tua berhidung sapi mematahkan liontin batu giok di tangannya. Lalu setelahnya, dia melonjak ke langit. Mengaum. Tiba-tiba saja, raungan marah segera terdengar. Monster besar muncul di aula istana dan terbang di atas. Itu adalah kilin yang terdiri dari api merah. Kilin api itu sangat ganas, dan itu menunjukkan permusuhan yang luar biasa terhadap Chu Feng. Namun, kilin api itu diatasi di udara. Itu adalah Taois tua berhidung sapi, dia telah membatasi pergerakannya. Chu Feng, jika orang tua ini membantumu, kamu dapat dengan cepat mendapatkan kekuatan jimat kilin api ini. Namun, proses ini akan sedikit menyakitkan. Kamu harus mempersiapkan diri, kata Taois tua berhidung sapi kepada Chu Feng. Senior, lanjutkan saja, kata Chu Feng. Chu Feng membuka pakaiannya, dan membuka dadanya sudah telanjang. Meskipun Chu Feng belum pernah mencoba untuk melebur dengan jimat kilin api sebelumnya, tapi dia tahu metode untuk melakukannya. Metodenya adalah, melepaskan fire kilin dari fire kilin talisman dan kemudian mengasimilasinya ke dalam dada seseorang. Old Daois berhidung sapi menyeberang tangannya, dan menunjuk ke arah dada Chu Feng. Kemudian dia berteriak, bergabung. Di saat berikutnya, fire kilin berubah menjadi sinar cahaya berapi yang melesat lurus ke arah dada Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.